Shalom Gilgal, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan oleh sebab Dia telah naik, Roh-Nya menyertai kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Terima sukacita dari surga. Katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai, yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak Tuhan, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami, takkan patah semangatku. Dan takkan hilang kekuatan kami, Haleluya, mari bersorak bagi Dia. Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata penuhiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Apapun keadaanmu hari ini, mari terima kekuatan yang baru dari Tuhan dan nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Katakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, penuhi kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan dan kemenangan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji, menyembah, dan bermazmur bagi Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya di
sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersyukur untuk anugerah-Nya yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di lapangmu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya kami mengagumi Engkau Tuhan.
kasih Bapa yang baik. Biar semua pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami memberikan hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau belajar, hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk. Kami percaya saat kami melakukan firman Tuhan, bukan hanya Tuhan disenangkan, tapi kami mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Bicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Nah, sepanjang bulan ini kita belajar tentang sebuah tema yaitu kasih. Kasih, tentunya kasih Tuhan yang ada di dalam kita, kasih Tuhan yang luar biasa, kasih terhadap sesama. Dan hari ini saya ingin membahas tentang love story, sebuah cerita tentang kasih. Berapa banyak yang mengikuti kebaktian ini senang banget film tentang cinta. Saya salah satunya adalah penggemar film tentang cinta atau tentang kasih. Saya kurang suka film-film yang tentang kekerasan, perang, tembak-tembakan, yang berantem-berantem gitu nggak enak, jantungnya deg-degan. Tapi seneng banget kalau lihat film yang tentang keluarga, tentang hubungan, tentang kasih, tentang cinta. Tapi dari semua film yang bisa membuat saya menangis, tertawa, nonton seri khususnya waktu lagi pandemik. Sekarang udah gak bisa lagi punya kesempatan untuk nonton. Ada sebuah kisah yang benar-benar saya ngalami sampai sekarang. Tertawa, menangis. Kadang-kadang saya merasa film itu benar atau enggak ya. Tapi ngalami lagi film itu, cerita itu. Itu adalah cerita tentang cinta Tuhan dalam kehidupan saya. Dan cinta yang sama yang saya alami, Bapak Ibu Saudara juga pasti akan mengalami. Love story. Dan ini muncul karena kasih di mana-mana mulai dingin. Kasih terhadap Tuhan dingin, terhadap sesama dingin. Gak ada lagi empati, gak ada belas kasihan. Di dalam keluarga juga dingin. Sehingga ini menjadi perenungan yang muncul dan saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam Matius 24 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Masa sih pastor? Lihat aja berita-berita. Saya ngikutin berita yang ada di London, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, ada di Indonesia. Saya masukkan di Instagram saya follow. Jadi seringkali pop up, saya bisa lihat apa sih yang terjadi di sana. Banyak banget kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ngeri ya? Kalau kasih kepada Tuhan dingin, orang udah gak mengasihi diri sendiri, di dalam tubuh dimasukin apa aja, dimasukin nakotin, narkoba, segala sesuatu yang berbahaya itu dimasukkan ke dalam tubuh, gak jaga diri lagi, kolesterol tinggi, gula tinggi, gak olahraga, dan kasih kepada banyak orang pun menjadi dingin. Nah untuk itu sebelum kita belajar firman Tuhan, kan film itu ada awal, ada pertengahan, ada akhirnya ya. Kita belajar dulu awal dari kasih. Nah, awal dari kasih itu Allah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Allah yang adalah kasih menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Berarti ada karakter kasih, ada kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan ingin berinteraksi dengan manusia. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi yang kasihnya lagi dingin, di dalam kita ada kasih Tuhan. Kita punya kemampuan untuk mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ini adalah awal kasih. Kasih gak bisa dibeli di toko sebelah. Kasih kita gak bisa ngutang. Pinjem dong kasihnya gak bisa. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang rasanya lagi kosong, lagi dingin, aduh mengasihi Allah udah gak kepengen, mengasihi diri sendiri udah gak kepengen, terserah deh, mau mati-mati, mau sakit-sakit, mau susah-susah, boro-boro mengasihi orang lain. Dengar baik-baik, kita diingatkan awal dari kasih. Allah adalah kasih dan kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah yang adalah kasih. Tapi kenapa dingin? Ada masalah kasih. Yuk coba kita lihat masalahnya muncul di mana. Manusia pertama yang diciptakan gak taat sama Tuhan dan gak bertobat. Sehingga akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Akhirnya apa? Manusia menjadi berdosa. Dan benih dosa itu turun kepada setiap manusia yang ada. Dalam Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, for all men have sinned and fall short of the glory of God. Kemuliaan Allah, kasih Allah yang dari dalam kita turun. Apa yang terjadi? Gara-gara dosa. Gara-gara dosa, kemampuan kita untuk menerima kasih berkurang. Perasaan suaminya bilang, kan gue sayang sama lo. Enggak, lu gak sayang. Udah disayang, rasa gak disayang. Orang tua begitu sayang sama anak, bilang papa jahat, mama jahat, papa gak sayang, mama gak sayang. Tuhan begitu sayang sama kita bilang Tuhan jahat. Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Bayangin, semua disalahin dan dia merasa kurang disayang. Itu masalah kasih. Kenapa? Karena benih dosa itu ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya fall short the glory of God, bukan hanya turun kemampuan menerima kasih, tapi turun juga kemampuan untuk mengasihi. Jadi aku tuh kurangnya apa sih? Lihat deh kalau orang ribut. Kamu tuh maunya apa? Aku kurang baik apa sama kamu? Jadi orang udah mengasihi tetap rasanya gak bisa maksimal. Itu masalah di dalam kasih. Menerima kasih berkurang, kemampuan menerima kasih berkurang, kemampuan mengasihi berkurang. Tapi yang luar biasa ada solusi kasih. Ada awal, ada masalah, ada solusi. Kita lihat solusi kasih. Solusi kasih adalah kasih Allah yang sempurna. Enggak bisa lari ke lain hati. Matius 5 ayat 48. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar semangat. Yuk kita baca serentak dengan antusias. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapa itu sempurna. Jadi solusi untuk semua masalah kurang bisa mengasihi, kurang bisa merasa disayang. Orang udah sayang kurang. Kita kayak vacuum cleaner nyedotin. Sayang aku lagi dong, sayang aku lagi dong. Sampai yang sayangnya udah capek. Kayak vacuum cleaner disedot. Jawabannya sederhana. Kasih manusia terbatas. Dia perlu kasih Bapa yang sempurna tinggal di dalam kita. Mengalir di dalam kita. Bekerja lewat kehidupan kita. Untuk itu kita sekarang mau belajar 3 kebenaran. Yang harus kita ketahui dan kita hidupi. Supaya bisa terus mengalami love story. Jadi love-nya gak menjadi dingin. Ya, 3 hal aja. Yang pertama adalah kasih itu ada. Ada orang yang berteriak, siapa yang mau sayang saya lagi? Suami gak sayang, istri gak sayang, orang tua gak sayang, anak gak sayang sama saya, teman-teman gak sayang, Tuhan juga gak sayang sama saya. Di mana kasih itu? 3 kebenaran yang harus kita ketahui dan harus kita pegang dan harus kita hidupi. Kasih itu ada. Kasih itu ada. Jadi siapapun yang lagi ngikutin kebaktian, Bapak Ibu sering tahu. Cinta kita sama Tuhan nih masih ada enggak? Atau udah turun? Cinta kita sama keluarga masih ada enggak? Udahlah formalitas ada. Cinta kita waktu kita ke kantor, ke sekolah, lihat orang yang susah masih ada enggak? Udahlah salah sendiri dia susah. Dengar baik-baik, kasih itu ada. Di firman Tuhan ada sebuah kisah, ini kisah yang saya sering bahas dalam beberapa bagian khotbah saya. Kisah ini menarik, begitu banyak yang bisa dipelajari dalam firman Tuhan. Ada seorang wanita yang lagi nimba air, ketemu sama Yesus. Ketemu sama Yesus, terus Yesus minta tolong
timbain dong buat aku. Ya ngobrol-ngobrol gitu. Terus Yesus bilang sama wanita itu, wanita, kalau kamu minum air yang kamu timba ini, kamu haus terus loh. Ya iyalah, namanya habis minum juga haus, habis makan lapar lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu gak akan pernah haus lagi. Wah, boleh juga tuh. Bahkan air yang kamu minum itu akan menjadi mata air yang terus memancar keluar sampai selama-lamanya. Oh pengen dong. Yesus bilang, kalau pengen panggil suamimu sekarang. Panggil ke sini, ketemu sama saya. Waduh, dia bilang. Terus sebelum wanita itu jawab, Yesus dia bilang gini. Kamu itu sekarang sudah punya 5 suami dan lagi tinggal sama pria yang ke-6 dan bukan suamimu. Kaget dia. Kok Yesus bisa tahu? Akhirnya ngobrol, Yesus bahas tentang penyembahan dan lain-lain. Wanita itu bilang begini, nyata sekarang kepadaku, engkau seorang nabi. Ngobrol-ngobrol lagi, wanita itu bilang, karena dia terus dijamah oleh kasih yang luar biasa. Ada yang bilang begini, katanya Mesias itu mau datang, Kristus itu mau datang. Yesus bilang, akulah orangnya. Nah, air kehidupan bicara mengenai Yesus atau kasih itu. Kenapa wanita itu sudah pernah punya 5 suami. Suami pertama dia merasa kurang dikasihi. Yang kedua merasa kurang dikasihi. Saya kurang tahu detail masalah dengan suami pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima apa. Intinya kalau sampai 5 masih cari suami lain, dia masih merasa ada yang kosong. Sampai dia lagi coba dengan yang ke-6 dan akhirnya dia ketemu Yesus sang kasih itu. Yesus bilang, akulah Mesias itu, akulah kasih itu. Dan wanita itu menerima Yesus dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, bukti bahwa kasih itu ada. Bukan hanya wanita itu dijamah oleh Yesus, ketemu dengan Yesus. Dia pergi, dia cerita sama teman-temannya. Di situ ada seorang pria yang tahu tentang hidupku. Dan ada kuasa, ada kasih yang menarik teman-teman di kotanya. Akhirnya rame-rame datang kepada Yesus. Apa yang terjadi? Banyak yang datang kepada kasih itu. Mereka dijamah oleh Tuhan. Dan orang-orang itu bilang, kami datang ketemu Tuhan bukan karena apa kata wanita itu. Tapi kami mendengar sendiri dan kami mengalami sendiri. Bayangkan seorang wanita yang krisis kasih. Kasihnya dingin. Dia coba dengan suami pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lagi coba dengan yang ke-6. Cocok gak? Jangan-jangan ini kasih yang sempurna. Akhirnya dia ketemu kasih yang sempurna. Yesus bilang bukan hanya engkau gak akan pernah haus lagi. Tapi dari dalam hatimu akan ada mata air yang terus memancar sampai selama-lamanya. Artinya bukan hanya kemampuan menerima kasih dalam hidupmu disempurnakan, dipulihkan. Tapi engkau punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Dengar baik-baik, yang hari ini rasanya hidupnya lagi kosong. Mungkin kita mengisi kekosongan itu merasa gak dikasihi. Bukan dengan menikah lagi seperti wanita ini. Mungkin kita pergi ke tempat-tempat, aduh Puncak gak memuaskan. Coba kita ke Bandung gak memuaskan. Kita ke Jogja gak memuaskan. Coba kita ke Labuan Bajo gak memuaskan. Coba kita ke Singapura gak memuaskan. Coba kita ke Eropa, kita ke Amerika, kita kemana-mana Australia gak memuaskan. Coba kita keluar angkasa. Atau kalau sampai gak ada yang memuaskan, kita langsung ketemu Tuhan. Ada yang coba ketemu Tuhan dengan lompat dari gedung lantai 30. Karena hatinya kosong, hatinya dingin, hatinya hampa. Dengar baik-baik, dimanapun kita berada, kasih itu ada. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Dimanapun kau berada saat ini, nyanyi sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Sama-sama. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Aku berdoa saat ini, semua yang sedang mengikuti kebaktian secara online, yang kasihnya dingin, yang hatinya hampa, yang hatinya kosong. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu ada. Kasih yang sempurna, kasih yang gak bisa digantikan oleh travel ke tempat lain, beli barang yang baru, berganti pasangan. Tapi kasih itu hanya bisa diisi oleh kehadiran Yesus. Bahkan hari ini yang dengar firman Tuhan dan belum pernah kenal Yesus sama sekali, taruh tanganmu di hatimu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hatiku, jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku jadi anak-Mu. Sekarang saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, aku berdoa Tuhan, biar saat ini kasih-Mu mengalir. Mereka yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, biar mereka mengalami pengalaman yang indah, sempurna. Kasih itu mengalir saat ini, mengalir memenuhi hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, kasih itu ada. Bahkan coba deh habis kebaktian, sekarang jangan keluar rumah dulu ya, selesai kebaktian, coba keluar rumah, lihat pohon. Siapa tuh yang bikin pohon? Lihat guguk, lihat ikan, lihat gunung. Hujan Pak, gak bisa keluar. Oke, lihat YouTube. Tuh gunung siapa yang bikin? Banyak banget, tinggi-tinggi, gede-gede. Naik gunung aja capek, gimana bikin gunung coba. Tuh laut, siapa yang bisa menyeberangi laut ujung ke ujung? Gak ada yang bisa, betapa luas samudera itu. Firman Tuhan bilang, kalau kita merasa, mana Tuhan? Aku gak merasakan kasih Tuhan. Terus kita jadi dingin. Roma 1 ayat 20 bilang begini. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mana Tuhan? Tuhan gak ada kasih. Lihat gunung, lihat pohon, lihat air. Lihat waktu bulan ada, matahari ada, lihat bintang. Kita bisa lihat Tuhan. Dan selama bintang ada, kasih itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hanya suka nonton K-drama, love story. Alami, hidup kita adalah film, perjalanan bersama Tuhan menikmati cinta. Yang kedua, kasih itu aktif. Coba sama-sama katakan aktif. Nah kenapa kita mulai gak merasakan kasih itu, kita pasif. Yuk buka beberapa ayat. Matius 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, bukan dikasihi, kasihilah. Sesuatu yang aktif. Tuhan ngomong enak, aktif. Coba kita lihat. Dia bukan hanya bicara, dia memberikan contoh. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan itu memberi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu aktif. Saat kita masih berdosa, gak layak, masih kurang ajar, gak setia. Aduh gak enak dilihat deh, gak sopan sama Tuhan. Tuhan berfirman apa? Dilawan, dia sudah berikan hidupnya bagi kita. Kasih itu aktif. Loh kalau semua pasif ya gak ada story. Coba nonton film, semuanya gak ada yang main diem. Pemainnya adalah bintang utama, pemenang Oscar, pemenang Grammy, pemenang apalah, juara apa, semuanya juara-juara heboh-heboh. Semua diem. Gak jadi itu film. Kasih bisa terjadi kalau dua belah pihak itu aktif memberikan kasih itu. Saya kasih contoh di Alkitab satu lagi, baru saya kasih contohnya ya aktif tuh gimana sih.
Ada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Dia dalam keadaan yang gak baik. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ini jalan keluarnya. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Aktif dong. Jadi kalau mau kembali ke kasih yang semula, kasihnya gak mau dingin lagi. Mau hot lagi, mau berkobar-kobar, mau menyala-nyala lagi kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada sesama. Gak ada cara lain. Lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Bahwa Bapak dulu dijemput pacar atau jemput pacar? Kan jemput pacar. Dikasih bunga atau kasih bunga? Kita kan kasih bunga. Aktif dong. Nggak pernah ngomong I love you, mana si pacar, si cewek itu tahu kita sayang. Ngomong aja udah males. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kasih itu ada. Nah kalau kita mau ngalami ya aktif. Contohnya apa? Memberi. Ayo sama Tuhan. Terakhir memberi apa? Masih memberi waktumu melayani Tuhan. Masih memberi waktumu duduk di kaki Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan suaranya. Masih memberikan talenta untuk melayani. Masih memberikan kabar baik kepada teman-teman kita. Mungkin karena kita gak aktif lagi, kasih itu menjadi dingin. Kepada dirimu sendiri, berikan sesuatu. Bilang, aku adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Aku diciptakan untuk mengasihi. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Aku luar biasa. Kejirianku dahsyat dan ajaib. Sehingga kita mulai bangkit lagi. Menyala-nyala lagi. Kepada sesamamu berikan perkataan, berikan pelukan, berikan waktu. Ayo masih suka ngomong I love you enggak sama keluarganya? Pagi, malam saya ngomong I love you sama anak saya, sama istri saya. Malam ngomong lagi I love you sama istri saya, sama anak saya. Aktif. Memberi, melayani, mendoakan. Kapan terakhir mendoakan orang sakit, orang yang membutuhkan. Kapan terakhir kali mendoakan keluarga kita. Apalagi memberkati, mendengarkan, memberikan telinga, mengampuni. Mungkin kebanyakan dari kita diingin karena kita simpen dendam, kepahitan. Berikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Aktif, lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita ketahui, kita pegang dan kita hidupi sehingga kita menjadi bagian dari love story-nya Tuhan. Kasih itu komitmen. Yang pertama kasih itu ada. Yang kedua kasih itu aktif. Yang ketiga kasih itu komitmen. Komitmen tuh begini, melakukan apa yang kita katakan. Komitmen itu konsisten. Komitmen itu persisten. Komitmen itu setia. Komitmen itu bertanggung jawab. Komitmen itu tetap melakukan apa yang harus kita lakukan walaupun keadaan tidak sebagaimana mestinya. Itu namanya komitmen. Waktu kita ngomong yes, aku cinta Tuhan, cintai Tuhan. Waktu kita ngomong yes, aku mau ikut Tuhan, ikuti Tuhan. Pada saat kita bilang yes, aku mau komit melayani Tuhan dimanapun, keadaan mungkin gak mengenakan, tetap aku mau melayani Tuhan. Itu komitmen. Kalau mau main enak gak enak, selesai kita sama Tuhan. Makanya Tuhan sayang sama kita, komit. Kita nakal, kita lagi setia, kita lagi gak setia, hujan tetap turun. Matahari tetap bersinar, anjing tetap menggonggong, bumi tetap berputar. Itu kasih Tuhan, dia komit. Sekali dia bilang, aku mengasihi engkau, dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Ini bagian ayat yang terakhir. Dan setelah itu kita mau berdoa bersama-sama. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Kemudian ayat 74 sampai dengan 76. Saya undang teman-teman, para penyembah Tuhan untuk ada bersama-sama dengan saya. Ini cerita antara Yesus sama Petrus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus bilang malam ini semuanya akan tergoncang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai.
Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau aku sekali-kali tidak. Yesus sudah bilang semua tergoncang, Petrus jawab, aku tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dijawab lagi sama Petrus, hebat memang Petrus itu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Keren banget ya. Coba kita lihat ayat 74 sampai 75. Beda berapa ayat doang. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Siapa aku gak kenal Yesus. Dia juru selamat dan Tuhan dipanggil orang. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus ngomong, dilawan. Yesus ngomong lagi, dibantah. Tenang, beres bos, siap. Ya ampun, bukan hanya menyangkal, mengutuki. Kalau kita jadi Yesus, ngadepin Petrus gimana? You and I and. Dah, ikut yang lain aja. Makanya kita gak jadi Tuhan. Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa. Sekali dia komit sayang, dia sayang kita. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap sayang kita. Cuma kalau kita hidup dalam dosa, yang rugi siapa? Kita. Yesus menampakkan diri. Dalam Yohanes 21 ayat 17. Saya belajar banyak dari sini. Bahwa kasih itu komitmen. Kata Yesus kepada itu ketiga kalinya. Kepada orang yang menyangkal dia, mengutuki dia. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bayangin, orang yang nyangkal dia, orang yang ngutuki dia, orang yang rasanya gak layak untuk dikasih, tapi Yesus luar biasa. Sekali aku bilang sayang, aku tetap sayang. Sekali aku bilang sayang, aku tetap komit untuk sayang. Dia bilang sama orang yang nyangkal dia, yang ngutukin dia, gembalakanlah domba-dombaku. Saya selesai. Hari ini firman Tuhan menuliskan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi hal itu gak akan terjadi di tengah-tengah kita. Kasih kita akan tetap hangat. Kasih kita akan tetap menyala-nyala. Berkobar-kobar untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mengapa? Karena kita tahu di tengah kedinginan kasih itu ada. Dan kalau kita mengalami kasih, kasih itu aktif. Dan kasih itu adalah komitmen. 3 hal ini, bawa pulang, praktekkan, hidupi. Dan love story itu akan terus berjalan. Sampai satu saat kita ketemu kembali dengan Tuhan. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu aku kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Semuanya yang di online nyanyi sama-sama. Sembah Dia. Yang kasihnya mulai dingin, sembah Dia. Tinggikan Dia. Sikaraba. Amin. Yes Lord. Kasih-Mu aku kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu
menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Amin. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Katakan kasih-Mu, kasih yang sempurna. Sebelum saya doa, lihat kepada hati ini. Setiap minggu saya khotbah bahwa hati ini, firman Tuhan bilang banyak yang dingin. Mungkin luka, tertolak, marah, kecewa, nggak rasa apa-apa. Nggak kebetulan hari ini kita semua mengikuti kebaktian secara online. Nggak kebetulan selama 1 bulan kita belajar tentang kasih ini. Karena kasih itu ada. Tapi kasih itu harus aktif, nggak boleh pasif. Dan kasih itu komitmen. Bro, banyak yang sedang mengikuti kebaktian online. Mungkin kita merasa kasih kita dingin. Saya sih nggak dingin, cuma kayaknya suam-suam kuku deh. Kadang panas, kadang dingin. Tetap harus bertobat. Lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Bro, banyak yang perlu kasihnya dipulihkan. Dimanapun kau berada saat ini, taruh tanganmu di dadamu, di hatimu, dan saya mau berdoa. Aku berdoa saat ini Bapa, jamah semua yang mengikuti kebaktian secara online. Karena kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau ada di sana. Saatnya aku berdoa melepaskan kasih Allah mengalir. Kasih-Mu mengalir memenuhi hati, jiwa, pikiran mereka dimanapun mereka berada. Mengalir memenuhi seperti sungai, melimpah, meluap. Sama seperti mata air yang gak akan pernah berhenti mengalir. Saat ini kasih-Mu mengangkat mereka. Kasih-Mu memulihkan mereka. Kasih-Mu menyembuhkan mereka. Kasih-Mu menyegarkan mereka. Sehingga roh mereka kembali menyala-nyala. Untuk kembali mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri. Mengasihi keluarga. Mengasihi banyak orang. Sehingga seluruh dunia mengalami kasih itu. Mari angkat kedua tangan kita dan nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Terima kasih yang sempurna itu. Dan bagikan kasih yang sempurna itu kepada yang membutuhkan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan siap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak yang diberkati. Saya percaya kita diberkati dan kita siap untuk memberkati banyak orang. Dan sebelum saya doa berkat untuk setiap kita, ada 2 hal yang penting yang perlu kita simak. Tanggal 27 April hari Kamis jam 2 akan ada Gilgal Women Fellowship khusus bagi wanita-wanita. Dan temanya adalah melayani bukan kaleng-kaleng. Keren. Dan ini bisa diikuti di YouTube channel GBI Gilgal. Dan bagi yang perlu informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan ibadah akan kembali on-site. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa datang kembali ke GBI Gilgal di Pantai Indah Kapuk. Hari Minggu tanggal 30 April 4 kali kebaktian. Kebaktian umum, Gilgal Kids dan Gilgal Teens. Dan tanggal 29 April hari Sabtunya kebaktian Gilgal Youth dan Uni sudah kembali juga ke on-site. Saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati dan sampai ketemu kembali di kebaktian onsite. Kau sungguh besar, karyamu sungguh